Halo, saya Ifik Arifin. Ya, saya Hengki di bawah. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo, Pak Hengki. Saya panggil Hengki aja ya, Heng. Nggak usah pakai Pak ya, terlalu Kawan formal lamo. ya. Kawan lamo, apa kabar? Sebelumnya, sebelum Anda aktif di dunia packaging ini, dulu kita pernah bersekolah satu kota ya di Kaiserslautern ya. Kita di situ saya mulai kagum dengan Anda karena Anda tokoh senior saya waktu itu. Yang saya kagumi adalah engagement Anda di organisasi PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman. Jadi Anda tuh masuk dalam kategori pusat. Jadi PPI pusat yang waktu itu ada tokoh-tokoh kita seperti Mas Lili Usbiantoro ya. Kemudian ada Riza Tajudin, almarhum ya Riza Tajudin, kemudian ada siapa lagi tokoh yang masuk ke DPR itu sekarang siapa namanya? Bakhtiar Ali. Bakhtiar Ali. Jadi Anda bergaul dengan top of the pop-nya alumni Jerman lah pada saat itu ya, sehingga sampai-sampai saya juga ikut penataran P4 ya di dekat Bonn. Kota apa namanya, Heng? Masih ingat? Bad Neuenahr. Bad Neuenahr. Itu gue ikut tuh, Heng. Karena apa? Ikut karena bukan waktu itu motivasinya bukan belajar yang dimaksud, tapi motivasinya adalah 2 malam 3 hari itu gratis, kalau nggak salah ya. Dapat makan gratis, hotel makan gratis. Semua dibiayai. Terus dibiayai semua. Pasti. Ingin menikmati itu dulu, yang terus kedua baru belajar lah ya. Tapi Hank, by the way, aku diterima di IPTN gara-gara itu loh. Most likely karena udah ada suratnya gitu ya, dari sertifikat dari Pak Hengki Wibawa waktu itu ya. Enak aja. Enggak ya. Aku cuma panitia doang. Oke. BP7 almarhum Jenderal Sarwo Edi itu datang, ya kan? Iya, betul. Jadi memang pejabat-pejabat tuh mereka juga sekalian jalan-jalan gitu kan ya. Tapi enak lah, suasananya enak sehingga kita mata juga terbuka ya, bahwa kita tuh harus belajar berdebat, belajar pokoknya aktif gitu. Nah, kemudian kita pisah ya, Anda ke Bochum, betul ya? Betul. Anda belajar apa di situ, Bochum? Ya, tetap elektro. Elektro ya, Anda ambil elektro dan sampai selesai. Aku pernah ke sana, Heng, ingat nggak? Waktu ada di Bochum, saya pernah mampir. Dan kita tuh selama bertahun-tahun di Jerman itu nggak ada kriminalitas, Heng. Semuanya aman, ingat nggak? Aman semuanya. Aku tuh berani jalan kaki malam-malam jam 12 malam, berani gitu ya. Tapi pas gua ke Bochum, ke kota lo gitu, gua masih inget banget, kita turun ke bawah ke tempat parkir. Aku lihat mobil Pak Hengki ini bannya nggak ada, 4-4-nya nggak ada. Itu jadi cerita khusus itu. Ya, aku sampai ke polisinya marah-marah, aku ke polisi marah-marah. Gua bilang di Indonesia gua belum pernah ngalamin gini. Ini di Jerman ngalamin gini. Ini mah keterlaluan, gua bilang. Tapi itu apresiasinya tinggi loh. Karena apa? Mobil lo tuh bukan Porsche, bukan Ferrari ya. Mobil lo tuh biasa-biasa aja gitu ya. Opel kuning kalau nggak salah. Kuning ya. Bisa hilang gitu. Banyak 4-4-nya hilang gitu. Kurang ajar banget tuh malingnya tuh, kurang ajar banget. Gila bener banget. Dan yang hebat pas gue ada di sana, Heng. Jadi gue saksi hidup loh. Itu nggak pernah lupa gue. Itu benar Jerman yang benar-benar kurang ajar gue. Kita salahin Jerman ya. Gue rasa ada yang sentimen sama lo, Heng. Ada grup-grup yang tertentu yang memang kurang suka gitu. Nah terus lo kembali ke Jakarta, kemudian aktif di packaging ya.
Jabatan lu sekarang apa nih yang di World Packaging Federation kalau nggak salah ya? Atau sebenarnya aku sudah pensiun dari profesionalnya, kan sebelumnya profesional. 2014 aku pensiun dan kemudian menjadi konsultan ya, independent consultant untuk packaging ya, karena aku masih tetap setia passionate dengan itu. Dan memang aku aktif juga kembali lagi di organisasi, dan di Indonesia kita ada namanya Indonesian Packaging Federation. Kenapa dalam bahasa Inggris? Karena sebetulnya dalam bahasa Indonesianya adalah Federasi Pengemasan Indonesia. Dan ketika itu singkatannya adalah FPI. Nah, sering aku dibully gitu loh. FPI. Wah, ini berbahaya ini FPI. Gitu. Kok nggak pakai sorban gitu ya? Makanya kemudian kita ganti nama sekalian Go International ya, Packaging Federation, ya dong. Aku rasa emang cocok Packaging Federation itu kita IPF, langsung tahu lah apa maksudnya gitu ya. Terus lu jadi apa di situ? Jadi Executive Director. Ya. Executive Director. Kemudian satu lagi jabatan lu yang internasional itu dan kita IPF ini menjadi member dari World Packaging Organization yang WPO katanya ya. Yang terdiri dari 66 negara seluruh dunia, dan kemudian yang sebetulnya dipilih setiap 3 tahun adalah presidennya. Presidennya itu adalah saat ini dari Australia, Profesor Pierre Pinar, dan dia menunjuk saya. Jadi kemarin itu 2021 dia terpilih, dia menunjuk saya menjadi Vice President for Education. Karena kebetulan kita IPF ini memang fokusnya adalah di education. Untuk packaging. Education. Pas dong. Ya. Aku juga aktif di education. Walaupun konteksnya sama, tapi domainnya beda ya. Ya, khususnya di packaging. Ya, karena salah satu kendala kita di industri packaging saat ini, selain kita harus belajar teknologi terus, ya, yang selalu inovatif, tapi kekurangan tenaga kerja. Karena kita tidak punya yang khusus sekolah mengenai packaging. Orang itu menganggap packaging ya cuma pembungkus saja. Padahal kompleksitasnya nanti kita akan bahas. Ya, kompleksitasnya sangat itu. Karena kita belajar dari banyak disiplin sebetulnya di packaging itu. Menurut gue satu hal yang kita sering abaikan ya packaging ini ya, kita lupa bahwa tiap hari itu kita ngelihat packaging, mau di mana aja ya. Lu mau di rumah, mau di supermarket, apalagi supermarket packaging melulu ya. Dan itu selalu dekat dengan kita ya. Dan packaging ini juga yang bermasalah adalah plastik gitu ya, packaging plastik. Saat ini, jadi plastik itu dianggap sebagai hantu hari ini. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. Betul. Ya, karena saya tahu aku juga kan plastik juga didaur ulang kan. Ada kan usaha-usaha mendaur ulang plastik. Jadi kita harus bedakan. Nanti kita akan bahas ya. Nanti tentunya kita akan fokus lebih yang masalah yang di Indonesia ya. Oh, di Indonesia khusus. Ya. Dan plastik itu sebetulnya banyak jenisnya. Banyak sekali jenisnya karena dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda juga nantinya. Nah, itulah tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggabungkan sehingga fungsi yang dituntut itu bisa kita pakai. Nah, cuma kemudian ya itu, jadi karena dia punya sifat yang berbeda-beda itu, sehingga kalau didaur ulang, dia juga nggak bisa dijadikan satu, ya, nggak bisa dijadiin satu gitu loh. Akan rusak, dia akan degradasi. Itu kan dia namanya polimer. Ya. Polimer itu adalah rantai monomernya, ya toh. Kalau polipropilen itu adalah propilen monomer gitu misalnya. Jadi itu yang menjadi tantangan kita sendiri saat ini. Kalau kita mau mendaur ulang atau kita bilang sirkular ekonomi, ya supaya pemakaian sumber daya alam yang kita itu kan sebetulnya plastik ini kan dari fossil base itu adalah dari minyak mentah, ya. Nah, itu yang kemudian juga yang kita harus perhatikan nanti mengenai carbon emission-nya, ya, carbon footprint, ya. Jadi emisi karbon dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang kita harus perhatikan yang dalam hal ini sehingga tetap kita bisa memenuhi fungsi yang diminta,
tapi dia juga bisa didaur ulang dan dipakai kembali. Yang penting adalah dipakai kembali juga. Jadi aku pernah lihat satu diagram people, planet, kemudian profit gitu ya. Nah, profit itu juga jadi bahasan juga ya. Jadi kita membuat, menggunakan, dan membuang, dispose. Apa itu? Make, use, dispose. Tapi kita nggak mau kan seperti itu. Kalau dispose itu akhirnya jadi sampah yang nggak karuan. Itu yang kita sebut dengan linear economy. Jadi itu yang kita harus ganti sekarang. Itu linear economy. Make, menjadi sirkuler. Take, make, and dispose. Ya, tapi sekarang enggak. Take, make, recycle, and reuse. Jadi menjadi sirkular. Reuse ya. Reuse. Oke. Oh, itu yang disebut circular economy kaitannya seperti itu ya. Jadi baru jadi dipakai berulang-ulang. Ngerti juga sedikit-sedikit. Karena kalau lu bilang polimer segala macam itu nanti kita bicara juga ada PHA, ada biodegrade, ada macam-macam gitu ya. Itu kita akan bahas juga ya. Makanya kenapa tadi temanya katanya green itu, saya kadang-kadang tidak setuju karena green itu sifatnya hanya secara misinya aja. Tapi kalau sustainable artinya yang tadi itu sirkular, jadi dia berkelanjutan. Sustainable, sustainable packaging ini lebih cocok sebetulnya. Green itu hanya selintas saja. Saya mengatasi misalnya polusi, saya mengatasi emisi karbon tadi dan sebagainya. Tapi enggak itu. Kita ada banyak nanti yang kita bahas bahwa itu bisa dimanfaatkan kembali ya. Termasuk tadi bicara mengenai business as usual, profitnya bagaimana ya. Jadi tanpa mengorbankan sesuatu ya, jadi nggak ada yang dikorbankan, tapi tetap as usual, business as usual seperti itu. Nggak ada komprominya nggak ada. Justru di situ komprominya, di situ komprominya, di situ tantangannya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan semuanya tuntutan. Nanti saya akan berbicara mengenai 6 aspek yang saat ini kompleksitas daripada packaging yang kita harus penuhi supaya memenuhi semuanya tadi, menyeimbangkan semuanya tadi, membalance semuanya. Kita mulai dengan aspek-aspek itu, Hen. Yang pertama apa tuh, Hen? Yang pertama adalah tadi, jadi bahwa packaging itu adalah memberikan fungsi kepada setiap produk yang sekarang kita punyai. Produk itu bisa bermacam-macam. Hari ini semakin banyak malah. Ya, contohnya packaging untuk mengemas supaya buah-buahan atau sayuran lebih tahan lama. Hari ini banyak buah-buahan dan sayuran terbuang percuma saja karena rusak. End of life-nya terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Anda pergi di Jakarta itu adalah pasar induk Kramat Jati. Berapa persen di situ sayuran dan buahan yang dibuang percuma? Ya. Nah, itu yang harusnya dikemas dengan baik sehingga dia bisa. Kemudian kemasan ini juga berbeda dengan kemasan misalnya kalau makanan yang sudah dimasak misalnya, itu berbeda total tadi dengan yang buah-buahan yang masih segar tadi. Itu kita sebut fresh produce, produce. Dengan yang makanan yang sudah dimasak atau makanan kering, snack dan sebagainya, itu tuntutannya beda lagi. Kopi dikemas, kopi bubuk, Anda kan setiap hari minum kopi itu kan dari kopi bubuk. Nah itu semua harus dikemas. Itu tuntutannya berbeda lagi. Jadi demikian banyak bedanya. Nah itu harus membuat supaya memenuhi better functionality sesuai dengan itu. Jadi kalau makanan tadi biasanya adalah shelf life-nya, masa kadaluarsanya itu yang dituntut. Ya, karena sekarang kita mendistribusikannya produksinya di Jakarta bisa distribusinya sampai Papua misalnya. Nah, jauh. Harus diperhitungkan ya. Ya, bahkan durasinya. Ekspor juga ya. Nah, terus yang kedua adalah sekarang ini, nah ini anak-anak muda ini tadi kita berbicara mengenai teknologi hari ini ya. Semuanya maunya multitasking ya, semua dikerjakan sekaligus, tapi serba cepat. Ya, bahkan kita mengatakan hari ini kita hidup 24 hours 7 days ya. Karena kita hidup global hari ini. Kita berhubungan dengan di mana-mana sekarang ini, gitu kan? Nah, itu makanya packaging juga dituntut hari ini cepat. Padahal tidak demikian mudahnya untuk membuat suatu packaging yang siap. Katakanlah kemasan apa? Ya, saya nggak boleh sebut nama merek lah ya. Tapi kemasan misalnya
instant noodle misalnya ya. Nah, Ya. nah itu nggak dalam sehari jadi gitu loh alasannya, gitu kan. Nah sekarang hari ini kadang-kadang dituntut sehari jadi. I buy today, I pay today, I use today. I used Itu to yang ya. sekarang ini dituntut oleh anak muda hari ini. Maunya Jadi cepat aja ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa packaging itu jangan lupa tadi polimer ya. Polimer. Harus juga jangan meracuni kita. Kita ini kan konsumen. Racun. Saya ini jangan lupa itu banyak material-material yang racun sebetulnya. Ya, kemarin contohnya ya, saya nggak mau menginikan lagi, tapi misalnya galon air minum itu terbuat dari polikarbonat namanya. Ya. Nah, dia itu dia punya monomer juga tentunya, dan monomer itu bisphenol A namanya. Itu menurut penelitian berapa tahun, mungkin 13-15 tahun yang lalu, itu ternyata berbahaya karena bisa menyebabkan kanker juga ya, monomernya itu, karena dia adalah low molecular weight, jadi molekul rendah ya, yang gampang masuk ke darah kita dan sebagainya. Nah, tapi dia hanya bisa terjadi migrasi itu kalau dia misalnya dipanaskan ya 100 derajat. Nah, kemarin ini misalnya semua galon itu mau diinikan oleh Badan POM untuk diberikan label warning, jangan sampai dipanaskan ya, karena itu akan berbahaya jadi bagi mungkin kita. Contohnya ditaruh di luar atau gimana, di matahari, di bawah matahari ya, atau kadang-kadang enggak 100 derajat. Nah, 100 derajat 100 derajat dipanaskan. Ya. Air minum itu sebetulnya diisinya juga dipanaskan dalam keadaan panas ya. Tapi enggak sampai panas sampai 100 derajat itu. Nah, tapi contohnya yang dipakai lagi selain galon air tadi adalah ini botol susu bayi. Dulu itu dari polikarbonat, karena dia kan ketika susunya dibuat itu dipanaskan lagi oleh si ibu itu 100 derajat ya, supaya itu kan betul-betul dalam tanda kutip steril lah dan sebagainya gitu loh ya. Nah itu yang sekarang ini tidak lagi dipakai untuk botol susu bayi polikarbonat ini, karena dia berbahaya, ada BPA. Jadi semuanya udah digantikan. Jadi saya ambil contoh bahwa itu dia harus digantikan dengan penelitian, dengan yang terjadi ya, kemudian ada yang tidak boleh, ada yang gitu kan ya. Jadi kesehatan perlu ya untuk well-being juga ya. Betul. Bagaimana betul. ya, termasuk itu fatal juga ya kalau botol bayi itu. Betul. Itu kan betul. Ya bayi, bayangkan bayi fatal. Masih itu ya. Nah itu udah dilarang misalnya. Kemudian yang keempat adalah bahwa ya ini greener. Ya, greener ini. Nah, greener ini ya nanti kita akan bahas lebih konkret, tapi kalau menurut saya hari ini yang paling tepat adalah tadi circular itu, recyclable ini tadi. Nah, ini tantangan sendiri lagi. Kemudian green itu kan berarti bahwa waste yang kita produksi ini bisa larut ke dalam bumi ya. Ya. Apakah dalam bentuk dan juga kompos, tadi karbonnya ya, kemudian pemakaian airnya, kemudian pemakaian energi, itu semua ada hitungannya, itu ada namanya life cycle analysis ya. Itu kita harus itu kan. Ya, kita tuh zero waste tuh, tapi nggak mungkin kali ya zero waste. Zero waste ya nggak mungkin, betul. Makanya saat ini mendekati. Tapi tantangannya ke situ sebetulnya. Kemudian kelima adalah packaging itu harus hari ini smart. You know what? Nah, ini yang menarik. Aku kebetulan elektro, ya, you kebetulan orang informatik. Ya, hari ini yang namanya packaging itu dituntut smart. Ya ini tadi untuk supaya circular ekonomi, supaya memudahkan bagi manusia untuk memisahkannya. Ya, sekarang ini orang memakai alat, ya, dengan kobot, dengan robot dan sebagainya, ya. Nah, itu harus ada juga di packagingnya yang memberikan informasi. Nah, Anda tahu sekarang ini yang sudah banyak dipakai misalnya QR code. QR code itu adalah untuk membuat packaging itu smart. Karena dia ada seven layers information dia bisa. Jadi ada 7 layer information yang bisa kita simpan di QR code itu. Di QR code. Ya, yang kemudian kita scan, kita bisa langsung berhubungan dengan Internet of Things dan semuanya. Semuanya jadi terbaca hari ini. Jadi
prakteknya adalah kita membawa handphone, kita mau belanja nih, lalu kita scan dulu. Setiap orang punya handphone hari ini, makanya itu yang dimanfaatkan hari ini. Ya, oke lah, kita scan, kemudian kita dapat informasinya itu kemudian diklik lagi ke internet, begitu. Ya. Tapi tadi bukan hanya tadi mengenai circular economy ini, tapi semua informasi. Makanya saya bilang ada 7 layers. Apa informasi hari ini yang penting juga adalah misalnya tadi orang memantau, misalnya ini business as usual lagi, produsen memantau produk mana yang lebih cepat dan sebagainya. Nah dari situ dari orang men-scan kan sebetulnya QR code itu sudah dipakai sekarang untuk di-scan saya sebut aja bisnis di inilah di supermarket dan sebagainya gitu loh. Nah, di restoran, supermarket kayaknya udah di mana-mana sekarang. Betul. Dan data itu masuk ke cloud dan cloud itu bisa ya toh data itu semua di cloud system sekarang ya toh. Itu bisa udah diambil. Ya. Jadi banyak kegunaannya. Itu kita sebut dengan supply chain resilience, ketahanan supply chain. Jadi hari ini di mana semuanya itu dalam bentuk supply chain, semuanya itu bisa terdeteksi, track and trace gitu. Oke. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, nah ini tantangan terbesar bagi kami semua karena kembali lagi business usual adalah cheaper. Jadi cost itu menjadi satu peranan penting terus bagi packaging. Nah, kalau kita berbicara, maka bicara tadi plastik adalah saat ini adalah material yang begitu banyak dia punya fungsi-fungsinya yang bagus ya, dan tapi murah. Karena dari segi beratnya, dari segi ininya itu murah. Jadi itulah yang sekarang menjadi tantangan bagi kita memenuhi semua 6 aspek tadi yang saya sebut sekaligus dia tapi juga memenuhi semuanya yang dituntut. Oke, aku mau kasih komentar yang terakhir cost itu ya. Karena ada sesuatu yang ngeganjel gitu ya. Kalau kita minum itu air yang dikemas di kayak gelas gitu ya. Itu kan harganya berapa gitu. Tapi ternyata cost untuk kemasannya itu jauh lebih mahal daripada isinya. Tapi ini tetap diproduksi demi kenyamanan konsumer. Betul. Jadi konsumer mau enaknya aja ya. Dia beli air gelas tadi, kemudian pakai buang. Sehingga akhirnya itu gelas-gelas plastik itu numpuk nggak karuan. Betul. Nah, itu kenapa tetap diproduksi oleh karena permintaannya tetap tinggi. Artinya kan harus ada balance dong. Harus ada balance antara ini kan sebetulnya harus ada langkah menghindari hal tersebut karena kan mungkin kalau di Jerman udah nggak boleh lagi ya seperti itu ya. Itu bakal pelan-pelan dihilangkan. Tapi sekarang gini, kan kita Indonesia itu tentunya dia punya buying powernya tidak setinggi seperti negara maju seperti itu, ya toh. Nah sekarang saya ambil contoh aja permintaannya tetap tinggi adalah ya kalau sekarang nggak usah jauh-jauh, mungkin di kantor Anda ya, di kantor lu itu. Daripada orang nyiapin harus masak air atau apa ya. Ya, dia udah tinggal beli yang sudah dalam cup itu, yang siap tinggal punya straw ya dan dia itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai post consumer waste-nya. Setelah dipakai dia menjadi waste. Menjadi sampah. Nah, itu yang sekarang kita harus tadi bilang circular economy itu berbicara mengenai bukan hanya konsepnya saja, tapi benar-benar diimplementasikan dengan satu kolaborasi. Kita harus berkolaborasi hari ini. Semuanya harus berhubungan. Ya. Sekarang ini yang sekarang lemah di kita adalah di waste management-nya. Ya. Waste management seharusnya kalau kita dulu lama di Jerman, itu sudah lama kita mengenal di Jerman yang namanya Dualer System Deutschland. Di Kaiserslautern ada satu perusahaan yang menjalankan Dual System Deutschland itu, Frau Becker, ya, kalau soalnya ada di situ tahu dia, Becker, ya. Nah itu dia dari dulu, dari zaman kita itu sudah berjalan gitu loh. Itu yang mengkolek, jadi dia yang
menaruh bin-bin. Di Jerman hari ini ada 5 bin. Pada zaman kita dulu 3 bin mungkin, ya. Tiga tempat sampah. 3 plastik, paper sama lain-lain ya. Bukan. Plastik, organik, ya. Sama yang residual, yang dulu. Makanan. Tapi kalau sekarang ada 5 itu udah benar-benar itu berkaitan dengan tadi, semuanya kalau bisa di recycle gitu loh, ya. Nah, yang saya maksud tadi, kalau di Jerman itu udah dari tahun 70-an itu sudah ada dual system Deutschland. Nah, itu adalah suatu perusahaan dibentuk DSD, GmbH, ya, dibentuk oleh pemerintah, ya, di setiap negara bagian, dan kemudian dia yang melakukan tender. Nah, tender siapa yang melaksanakan waste management itu, dan dia yang nantinya memberikan infrastruktur dan sebagainya. Tadi saya bilang Fraunhofer itu tadi ya, company itu dia menang di di Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, Dia menang di situ. Jadi dia yang mengumpulkan, dia yang merecycle dan sebagainya. Dan sebagian daripada tadi waste itu tadi itu tidak punya value, terlalu rendah value-nya. Nah, itu yang disubsidi oleh pemerintah. Karena DSD ini adalah mengumpulkan uang juga. Mengumpulkan uang itu dari mana? Dari semua packaging berdasarkan berat. Jadi bukan hanya plastik. Berdasarkan beratnya. Berdasarkan berat, itu dia harus bayar tax, semacam tax, levy, ya. Yang itu yang disebut dengan Grüne Punkt, green dot. Jadi setiap packaging di Jerman itu ada green dot-nya, ada Grüne Punkt-nya. Ya. Nah, itu berarti dia udah bayar pajak. Ya, di packagingnya itu tadi, ya, dia udah bayar. Yang bayar adalah pemilik merek, brand yang bayar. Ya, nah, uang itu dikumpulkan oleh Dual System Deutschland, ya. Nah, dari situ yang kemudian memberikan subsidi mana yang perlu disubsidi, mana yang tidak, yang sudah jalan sendiri, yang sudah menghasilkan duit, ya itu nggak usah, gitu. Jadi sudah terorganisir dengan baik ya. Betul. Sebetulnya kita juga bisa sih seperti itu. Kalau sekarang ini di sekolah-sekolah atau di mana-mana itu ada tempat buang sampah yang ada warnanya itu, Heng. Organik, non-organik sama plastik gitu. Tapi Heng, yang sedihnya adalah pada saat dia dikumpulkan oleh truk sampah gitu, kayaknya dia jadi satu lagi. Gitu. Betul, itu dia. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Ini saya bisa langsung jawab. Karena saya kebetulan langsung berkecimpung. Ya, ini terus terang aja ya. Kalau ada yang dari Kementerian Lingkungan Hidup, saya termasuk orang yang vokal yang sekarang yang mentertawakan KLHK yang di dalam dia punya implementasi daripada. Asal jangan dimusuhin aja loh. Sebagian udah dimusuhin. Kadang-kadang aku nggak diundang lagi. Kalau ada seminar atau apa, aku nggak diundang. Gimana? Jadi gimana ini? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, jadi 14 tahun yang lalu itu undang-undang sudah keluar. Itu adalah mengenai manajemen sampah dan EPR, Extended Producer Responsibility. Jadi Extended Producer Responsibility itu adalah tanggung jawab dari pembuat sampah. Nah, itu adalah misalnya tadi kita yang membuat packaging, itu adalah pembuat sampah sebetulnya. Nah, di dalam salah satu yang paling penting dari 2008 itu yang tidak jalan sampai hari ini adalah 3 tahun dari 2008 itu semua TPA diberikan waktu 3 tahun, semua TPA tempat pembuangan akhir itu harus ditutup dan digantikan di 514 kabupaten TPST, tempat pembuangan sementara terpilah. Terpilah itu berarti udah terpisah. Nah, tidak jalan sampai hari ini. Yang namanya Bantar Gebang, ya sampai hari ini apa yang dilakukan? Ya tetap aja ngumpul dan menggunung. Dan kalau menurut studi di situ, yang namanya waste-nya di situ, sampah di situ, 60-70% adalah sampah organik. Ya, harusnya itu kan akan bisa recycle. Bisa dengan sendirinya menjadi kompos dong. Namanya sampah organik kok. Compostable lah ya. Ya, tapi tidak akan terjadi di situ. Kenapa? Karena dia menumpuk dan bercampur semuanya mix jadi segala macam jadi satu. Tidak ada oksigen, maka mikroba juga tidak hidup.
Ini namanya mikrob itu kan hidupnya juga ada oksigen, nggak ada oksigen. Bakterinya nggak bisa Bakterinya nggak bisa hidup, nggak jadi kompos, maka dia menggunung terus. Oh. Nah, makanya waktu itu pernah ada kampanye berapa tahun yang lalu di Gelora Bung Karno di sana di Senayan, ya, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan kampanye. Pilahlah sampah dari rumah. Aku ketawain. Bapak, you melakukan kampanye begitu, buang-buang duit, ya. Tapi kemudian infrastrukturnya tidak berjalan. Kemudian nanti sampah yang sudah dipilah dari rumah diangkutnya oleh satu gerobak atau satu truk, kemudian dibuangnya ke TPA yang sama, dicampur lagi. Itu kan namanya bohong aja, buang duit kampanye, tapi kemudian buangnya ke satu tempat yang sama. Bukan bohong, Heng, bukan bohong. Kosmetik, itu namanya kosmetik. Indah dilihat, ya enggak, cantik ya, rancak mana gitu. Iko bisa, iko plastik ya, iko non organik, organik. Nah itu namanya green itu, greenwashing, tapi greenwashing, mencuci, greenwashing itu namanya. Oke. Terus gini, Heng, kan kalau bahan material itu kan ada yang gue dengar tuh ada yang compostable, ada yang recyclable, terus ada lagi yang jenis paper gitu ya. Jadi apakah satu hari nanti itu ada aku juga dengar yang namanya PHA. PHA itu apa ya? Ya, itu termasuk polyhydrox alkanotus atau apa gitu ya. Itu apa tuh? Gue nggak tahu. Gue kayaknya asing banget. Jadi gini. Polyhydrox PHA. Itu buat apa itu? Jadi gini. Jadi memang ada 1, 2, 3, 4 yang sekarang ini di Indonesia ada. Satu yang paling saya anggap sebagai yang paling tinggi adalah yang disebut dengan compostable. Jadi dia itu menurut standar metode Amerika ataupun di Eropa ada juga. Itu adalah standarnya kalau di Amerika namanya American Standard Test Method, ya, jadi dites, ya. Satu material itu dianggap compostable kalau dia dalam waktu, ini kalau nggak salah nih, aku mesti ini orang lagaya ini suka lupa nih semuanya. Jadi dalam waktu 90 hari paling tidak 60% menjadi kompos. Kompos itu apa? Biomas. Jadi dia menjadi biomas, ya. Nah, kalau di luar itu tidak compostable, ya. Tapi bisa juga dianggap biodegradable. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang sekarang ini di Indonesia yang juga bohong-bohongan, saya bilang abal-abal, ya. Adalah yang disebut dengan oxo-degradable. Anda pernah dengar mungkin kantong kresek? Itu ada tulisannya oxo. Ceritanya kalau dalam waktu berapa saat, karena panas dan sinar matahari, sinar UV, tapi bahannya tetap adalah fossil base, ya, adalah polyethylene, ya, dan dia itu ada aditif yang ditambahkan di dalam plastik itu ketika membuat kantong kresek itu, sehingga ketika itu dia menjadi namanya katalis, ya. Kalau dia kena sinar matahari adalah UV, kemudian panas, maka tadi rantai polimer itu adalah rantai molekul, ya, itu akan terpotong-potong, terjadi oksidasi karena adanya katalis aditif itu tadi. Nah, tapi dia terpotong-potong, tetap plastik nantinya. Tetap gitu plastik. Ya, nah itu yang disebut dengan mikroplastik dan sebagainya terjadi. Jadi makanya saya bilang abal-abal itu. Nah, yang kemudian yang keempat adalah yang tadi Anda singgung, recyclable. Nah, compostable itu biasanya materialnya memang bukan dari fossil base, bukan dari minyak mentah, tapi dari tumbuh-tumbuhan. Semua yang mengandung karbohidrat, ya, misalnya singkong, tebu, apalagi kelapa sawit, itu bisa dibuat menjadi material yang compostable, menjadi polimer dulu. Nah, tadi yang Anda sebut PHA,
ada PLA, polylactic acid pH, saya lupa singkatannya, tapi kalau PLA itu banyak dipakai juga, polylactic acid, itu adalah compostable. Yeah. Nah, tapi problemnya, Bapak, seperti tadi, kalau kita hanya punya TPA di Indonesia, maka yang namanya tadi compostable ini nggak ada gunanya, Bapak. Nggak akan jadi kompos juga. Yang namanya tadi sampah organik itu sudah harusnya compostable juga gitu, ya. Tapi nggak pernah jadi kompos karena nggak ada apa namanya bakteri yang hidup di situ gitu, ya. Oksigen. Nggak ada oksigen, nggak ada bakteri. Jadi fragmentasi nggak terjadi. Tidak terjadi. Fragmentasi bakteri nggak terjadi. Kalau di negara maju, di UK misalnya atau di Jerman, itu ada namanya industrial composting. Jadi dia harus dengan industrial composting. Jadi pada suhu tertentu juga, dengan pressure tertentu juga, maka dia bisa berubah menjadi kompos. Makanya ada compost bin dan sebagainya gitu loh. Ya, itu kalau dia. Jadi itu nggak akan berguna di Indonesia. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai tadi yang saya bilang fungsi-fungsinya, itu masih banyak kelemahan-kelemahannya yang tidak bisa dipakai gitu. Ya. Jadi itu yang kalau menurut saya compostable tidak saatnya. Bahkan di negara maju pun saat ini belum benar-benar berkembang pesat. Karena ya itu tadi banyak kelemahan-kelemahannya, banyak kelemahannya. Yang akhirnya yang tetap menjadi lebih cenderung orang lakukan adalah recyclable itu tadi. Nah, kalau yang recyclable yang sekarang ada, ya, apapun juga, ya, tadi seperti kantong packaging untuk instant noodle misalnya, ya. Nah, itu adalah recyclable karena dia dari satu jenis material, polipropilen, ya. Recyclable. Ya, cuma yang masalahnya kan pengumpulannya itu tadi lagi. Nah, ini pemilahannya dan pengumpulannya. Nah, kalau akhirnya dicampur-campur juga ya nggak jalan recycle-nya gitu loh. Ya, jadi recyclable itu kan artinya kita membuat packaging yang benar-benar bisa didaur ulang dan kemudian bisa dipakai lagi. Nah, contohnya tadi saya bilang kemasannya instant noodle tadi ya, itu semuanya dari polipropilen ya. Itu bisa didaur ulang dan dipakai lagi. Misalnya contohnya yang sekarang juga sudah jalan di Indonesia adalah botol polyester. Jadi semua minuman air itu adalah botolnya dari bahan PET, polyester namanya. Nah, itu sekarang ya saya sebut aja lah ya. Ini karena mereka sudah jalan benar-benar itu perusahaan gede. Nah, perusahaan gede seperti Coca-Cola itu untuk Coca-Colanya di Indonesia dia udah pasang mesin di sini di Cikarang kerjasama dengan satu perusahaan packaging Dynapack dan kemudian semua botol polyester dari Coca-Cola itu dikumpulkan ya setelah dipakai dikumpulkan kemudian didaur ulang di pabrik di Cikarang itu ya. Nah, itu jadi itu yang mereka jalankan sendiri udah circular economy. Nah, itu polyester salah satu yang paling mudah hari ini karena jangan lupa setelah dia di recycle karena ini untuk makanan dan minuman lagi bahwa dia tetap harus aman tidak meracuni kita. Nah, itu dia. Nah, itu yang tantangannya. Itu teknologi yang tinggi juga kemudian. Nah, polyester ini salah satu yang sudah mature dengan recycling teknologi yang sekarang itu udah mature untuk dipakai lagi. Nah, kemudian siapa lagi si Danone Aqua juga terus terang saya bisa cerita di Pasuruan mereka udah bikin kerjasama dengan perusahaan Veolia namanya dan mereka juga ngumpulin semua botol polyester itu tadi. Jadi polyester bottle to bottle recycling dan kemudian dipakai lagi. Makanya kadang-kadang Anda bisa lihat ada packagingnya polyester dari Aqua yang sudah saya lihat adalah menuliskan bahwa ini adalah memakai 100% recycled material. Nah, bayangkan dengan begitu dia mengurangi pemakaian minyak tanah lagi, minyak mentah, kemudian juga carbon emission. Jadi setiap produksi itu ya carbon emission-nya akan tinggi itu dihitung. Ya. Oke. Hank, jadi kalau aku perhatiin dari tadi fokus packaging-nya ini ya juga selain mengurangi berat ya. Tadi kan lu bilang harus ringan. Dan volume barangkali ya, volume kemasannya. Kemudian juga menghilangkan atau meminimalkan aditif beracun. Ini kok tidak bisa 100% menghilangkan ya? Jadi meminimalkan aditif beracun, gitu ya? Menghilangkan.
Jadi di dalam menghilangkan, harusnya menghilangkan ya. Iya, karena bukan meminimalkan kan? Bukan. Jadi di dalam peraturan Badan POM di mana waktu tahun itu yang pertama, sekarang ini udah update terus ya. Waktu yang pertama dari 2007 itu saya termasuk dalam komisinya, itu kita menyusun yang disebut dengan positive list dan negative list. Jadi negative list artinya itu pasti dilarang di dalam packaging. Contohnya adalah, nah ini yang sering terjadi masih di UKM ya. Kita sering lihat kemasan yang dicetak dengan sablon. Nah, sablon itu tinta sablon, ya, screen printing namanya. Tintanya aditif beracun. Tintanya adalah beracun karena tinta itu adalah tinta sablon yang dipakai untuk pakaian dan sebagainya. Itu mengandung logam berat. Jadi ada logam beratnya di dalamnya. Nah, itu yang namanya logam berat itu udah pasti heavy metal. Itu adalah itu harus dikasih tahu, Heng. Mereka nggak negative list. Oh, kita mendidik terus, tapi ya kadang-kadang kembali lagi pengawasannya yang nggak jalan. Masih banyak kue-kue di Indonesia yang warna-warninya cantik gitu, kayak kerupuk atau kue-kue yang ada merah, hijau, kuning segala macam. Nah, itu ngeri banget ya sebetulnya ya. Satu lagi. Ada lagi, jadi ada negative list, ada positive list di peraturan Badan POM itu. Positive list artinya dia boleh dipakai, tapi dalam skala ada tes migrasinya dalam berapa miligram hanya. Jadi migrasinya sekian miligram. Ya, kayak tadi BPA itu tadi, bisphenol A yang di polikarbonat tadi itu adalah termasuk di dalam positive list, tapi negative list. Positive list, tapi dia dibatasi kan dengan tes ya, bahwa dia hanya sekian miligram terjadi migrasinya. Itu semua harus dites jadinya. Setiap packaging yang kita supply itu harus dites harusnya, gitu loh. Ya. Tapi kan jadi sulit juga ya apa namanya kontrolnya gitu ya, agak sulit juga ya, karena kan Indonesia gimana cara kontrolnya, pengawasannya? Ya sebenarnya gini, setiap merek yang dibuat itu kan ada izin edarnya. Kan ada izin edarnya. Iya, tapi kan UMKM itu kan, UMKM juga ada. Banyaknya minta ampun. Betul. Iya, tapi tidak terkendali karena banyaknya itu ya. Ini yang saya kritik lagi. Kalau ini yang saya kritik adalah Badan POM, ya dong. Kalau saya dulu di multinational company, packaging multinational saya juga, dan saya supply ke multinational juga. Jadi kalau multinasional tanpa peraturan Badan POM juga mereka harus menjalankan karena mereka mengacu kepada peraturan yang di Eropa, peraturan ISO. yang di Amerika, bukan ISO aja. Jadi itu ada tadi yang saya bilang ada FDA. Jadi Badan POM-nya di Amerika. Peraturannya, rule. Rule. Nah, itu yang kendala kita di Indonesia yang sehingga implementasi dari peraturan Badan POM ini tidak jalan 100%. Karena institusi atau lembaga yang metesnya itu kan itu harus dites, saya bilang ya, setiap itu harus dites. Lembaga yang mengetesnya itu hanya terbatas hari ini. Kalau saya boleh kasih tahu, ada hanya 2 sekarang ini, ya. Mana cukup dengan begitu ada ratusan ribu, jutaan produk, kalau saya boleh bilang, jutaan produk. Ya, yang dia harus lakukan pengetesan itu tadi, ya. Hanya 2. Satu adalah BBKK, Balai Besar Kimia dan Kemasan di Pasar Rebo. Yang kedua adalah dari BPPT, ya, yang dulunya disebut SPT, sekarang kan BPPT disebut BRIN, ya. Nah, itu mereka punya lab untuk mentes itu. Tapi ya itu tadi, satu, dia udah terbatas. Kemudian karena dia terbatas lagi, supply and demand, biayanya mahal, Pak. Biayanya mahal. Nah, makanya saya mengkritik Badan POM, kalau Anda mau jalan ini semuanya baik, ya, harusnya diperbanyak, diakreditasi lab-lab. Sebetulnya bisa kalau orang kembali lagi, ya, mereka memperbanyak ya lab-lab itu
dan kemudian diakreditasi sehingga kemudian biayanya juga dibatasi. Saya ketika multinasional tadi saya cerita karena saya harus memberikan dokumentasinya itu tadi ke customer saya yang multinasional juga. Saya melakukan tesnya itu di SGS di Hong Kong. Setiap kali tes $750. Mana bisa ya namanya UKM bayar $750 gitu loh, ya kan? Nah ini yang saling ini ya. Jadi chicken and egg gitu Salah loh. kaprah ya. Ya, ayam dan telur gitu loh. Ayam dan telur. Ya, ini yang nggak jalan. Mana yang gitu. duluan? Ayo. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan ada perbaikan lah di masa mendatang ini. Karena kita berusaha menciptakan model bisnis yang berkelanjutan atau sustainable gitu ya, bahwa itu termasuk UMKM juga gitu ya. Jadi jangan sampai semuanya udah bagus tapi melupakan yang ini, yang mass production ini. Justru yang berbahaya adalah mereka-mereka yang tidak mengetahui. Karena menurut saya sih mereka tidak sengaja melakukan hal tersebut ya kalau mereka terjadi tidak sengaja. pelanggaran. Karena mereka tidak mengetahui, tidak tahuan. Ya kan. Makanya butuh edukasi yang meluas gitu. Ya. Dan saya kebetulan kan bukan kebetulan. Saya kan memang di pihak yang produsen tadinya. Tapi kan jangan lupa saya pun konsumen. Saya kan juga mau aman untuk diri saya gitu loh. Itu yang harus dipikirkan gitu loh ya. Saya bukan hanya produsen, bukan hanya cari duit gitu loh ya. Tapi ya saya juga konsumen yang akhirnya membunuh saya sendiri gitu loh. Ya toh? Ya, jadi bukan racun dan madu, lu mesti lihat balance-nya gitu ya. Mana yang bagus nih? Banyakkan racunnya atau madunya gitu ya. Oke, Heng. Kita nggak sadar ya udah 1 jam kurang lebih ya. Padahal ya, topiknya memang agak berat. Luas. Terlalu luas. Buat gue berat dan luas. Ya. Jadi tapi terima kasih banget. Aku banyak belajar, mudah-mudahan juga yang mendengarkan demikian. Saling belajar. Ternyata is not that simple ya masalah packaging ini ya, bahwa kita kan selalu mengkritik produsen ini jual plastik seenaknya aja, terus begini begitu. Tapi ternyata ini butuh kolaborasi seperti yang lu bilang ya. Nggak mungkin saat ini kalau ada hukum yang dibuat terus ada pelaksanaannya dijaga, menjaga bahwa hal tersebut berlangsung dengan baik, seperti yang lu bilang tadi, ada tes pengawasan segala macam. Jadi sepertinya governance. Jadi sebetulnya ini belum sinkron ya antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan saat ini kayaknya udah alarm. Karena apa? Karena ini nanti ada hubungannya selain dengan green, dengan cuaca, perubahan cuaca, segala macam. Semua ada kaitannya. Dan kita baru melihat katastrofe di Amerika gitu yang betul-betul membuat bulu kita merinding gitu melihatnya ya, bahwa itu bisa terjadi di negara maju loh. Itu negara maju. Gimana kalau itu terjadi di Indonesia? Kita udah nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Ya itu karena menurut aku sih gara-gara perubahan cuaca juga ya. Tapi itu yang menariknya lagi, kompleksitasnya itu, sehingga ya seperti aku sering cerita ke you juga mungkin adalah dengan itu aku belajar. Aku ini kan backgroundnya elektroteknik gitu ya. Ya dari mana gue belajar mengenai polimer, dari mana gue belajar mengenai makanan yang begitu banyak ragamnya. Itu menarik tadi yang seperti saya cerita ya, yang namanya duku itu setelah dipetik 3 hari dia jadi coklat. Kenapa? Nah itu aku baru tahu setelah aku membuat packagingnya supaya dia lebih tahan, supaya jadi tahan 14 hari gitu loh. Kenapa tuh? Karena oksigen, karena kekurangan oksigen. Bukan. Setiap buah dan sayuran itu punya mekanisme yang secara dari mereka sendiri yang disebut dengan ripening mechanism. Yaitu mereka mengeluarkan gas etilen. Mereka mengeluarkan gas etilen. Nah, duku dan pisang itu yang cukup tinggi etilen gasnya. Makanya tadi dia belum rusak, tapi dia udah ripe begitu cepatnya. Begitu dipetik 3 hari dia udah jadi coklat. Nah, tapi udah nggak menarik. Orang menganggap udah nggak fresh gitu loh.
Nah, itu yang dimana kita dengan packaging kita bisa kurangin dia dengan modified atmosphere packaging kita sebut, kita bisa kurangin dia punya ethylene gasnya itu Packaging. supaya tidak kebanyakan. Tidak kebanyakan. Jadi dia nggak cepat ripening. Nggak cepat matang. Nah, itu. Iya, iya. Ya. Itu simpelnya gitu. Gue suka sedih tuh kalau ngelihat tukang-tukang sayur atau buah yang jalan di depan rumah gitu ya. Udah layu. Itu pisangnya cepat busuk gitu. Gitu ya. Banyak yang kasihan mereka jual kalau nggak laku. Waduh, kasihan kan. Mungkin rupanya ada ilmunya juga bagaimana cara membuat itu lebih tahan lama. Ya, aku kan kebetulan di Australia. Di Australia itu juga hasil buahnya cukup tinggi. Nah, mereka sangat kembangkan di situ untuk mengurangi tadi terjadinya waste. Ya, food waste di dunia 1/3 daripada hasil food itu terbuang percuma. Sayang ya. Ya, sedangkan manusia yang kelaparan masih cukup banyak. Iya. Ya, nah itu ya. Itu dia paradoks sekali ya. Paradoks. Ya, paradoks sekali. Ya. Dan kita juga ya harus lebih smart untuk menanggulangi hal tersebut ya. Ya. Oke. Thank you very much. Aduh, ini kolega gue yang sudah top nih. Top internasional. Belajar terus. Ini kan lu mengasah. Aku tuh suka ngiri juga kalau lagi kontak lu tuh ya lagi di Georgia, di Kazakhstan atau South Africa, di mana gitu, di negara-negara yang gue tuh nggak pernah bisa kayaknya fantastis gitu ya. Jadi lu tuh bisa memanfaatkan profesi tapi sambil melihat dunia gitu ya. Itu kan ideal. Oke, salam kompak kita ya, dan kita terakhir salam kompeten ya. Salam kompeten.